Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya belum ada yang masuk kelas. Tadi sudah saya hubungin untuk segera masuk kelas, jadi kita tunggu dulu. Ini saya akan coba hubungin lagi ya. Oke, ini saya tunggu 3 menit lagi. Kalau teman-teman belum ada yang enter kelas, jadi saya akan melakukan single teaching ya. Oke, ini sinyalnya merah, saya coba log out dulu.
Oke, selamat malam. Ini tadi beberapa teman ini ya tidak dapat hadir di kelas karena sakit dan juga ada yang datangnya terlambat karena ini waktunya. Jadi saya akan start kelas. Jadi teman-teman nanti bisa play record untuk mengikuti pembahasan ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 kita akan belajar tentang pembahasan soal ujian akhir semester pelajaran matematika untuk semester 1 ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan soal, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita akan bahas untuk soal yang pertama. Ini di sini bisa dilihat dari soalnya. Hasil dari 20 ditambah 4 dikali 6 dibagi 8. Ya, berapa hasilnya? Yang perlu diingat, mana yang kita harus kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada penambahan, ada perkalian dan juga pembagian ya, sesuai dengan konsep kemarin ya. Dari pertingkatan ini, perkalian dan pembagian itu tingkatannya lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Jika ada keduanya, yang dikerjakan itu yang dari kiri. Ya, kita lihat ini penambahan kita penangguhkan. Ini ada perkalian dan juga pembagian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Oke, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 40 kali 6. Oke, kita coba kerjakan ya. 20 ini kita tulis lagi karena belum dikerjakan, ditambah 4 kali 6 itu hasilnya adalah 24 ya, 24. Nah, pembagiannya ini tadi belum kita kerjakan, kita tulis lagi, pembagi 8 sama dengan, nah dari sini berarti tinggal penambahan dan pembagian. Sesuai dengan konsep tadi, perkalian dan pembagian itu tingkatannya lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian. Jadi 20 kita tulis lagi, ditambah. Nah, kita kerjakan 24 dibagi 8. Hasilnya adalah 3. Ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa hasilnya adalah 20 ditambah 3 adalah 23. Yang D. Oke, kita silang ya. Oke. Itu nomor 1. Jadi sekali lagi, jika tidak ada tanda kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Jika ada dua-duanya sama, yang dikerjakan itu sebelah kiri. Seperti kalau ada penambahan dan pengurangan dalam satu operasi hitung, dikerjakan dari kiri, yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kalau ada perkalian dan pembagian, yang dikerjakan sebelah kiri dulu. Jika ada penambahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian. Tapi jika ada kurung, tanda kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah KUD mempunyai stok beras 850 kg dan 55 karung beras. Jika setiap karung beratnya 30 kg, stok beras di KUD adalah titik-titik kilogram. Jadi yang perlu kita pahami,
Yang ditanyakan stok beras ini yang ditanyakan itu dalam bentuk karung apa kilogram. Kalau di sini yang diminta adalah dalam bentuk kilogram. Jadi untuk 55 karung beras ini kita harus berubahnya menjadi kilogram terlebih dahulu. Tadi disebutkan setiap karung beratnya 30 kilogram. Berarti 55 ini kita jadikan kilogram, berarti dikali 30 ya. Oke. 55 dikali 30 itu hasilnya adalah 1650 kilogram. Karena ini tadi karung dijadikan kilogram ya. Nah, ini berat beras yang berada di 55 karung itu adalah 1650 kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah seluruh stok beras. Tadi di sini disebutkan ada stok beras 850 kilogram. Jadi 850-nya kita tambahkan. Jadi jumlah seluruh berasnya. Ini kita tambahkan ya teman-teman ya. Ini 0, 5 ditambah 5 itu 10, tulis 0, punya simpanan 1. 1 tambah 6 7, 7 ditambah 8 itu 15. Kita tulis 5, punya simpanan 1, 1 ditambah 1 2. Berarti seluruh beras, stok beras yang ada di KUD adalah 2500 kg. Oke. Jadi harus dilihat yang ditanyakan ini dalam bentuk satuannya apa. Kalau dalam kilogram dirubah jadi kilogram, kalau dalam bentuk gram berarti harus dirubah menjadi bentuk gram. Kalau yang ditanyakan dalam karung berarti harus dirubah menjadi satuannya karung. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini seperti yang saya sampaikan ya tadi, jika ada tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Oke. Nomor 3, hasil dari 60 dibagi dalam kurung buka negatif minus 7 ditambah 13 kurung tutup dikurangi minus 26. Kurung antara yang minus 7 tambah 13 dengan minus 26 ini berbeda ya. Kalau yang ini kurung untuk operasi hitung, yang minus 7 ditambah 13. Kalau yang 26 ini adalah kurung yang digunakan untuk angka negatif, untuk bilangan negatif. Sesuai dengan penulisan yang benar, jika kita menuliskan bilangan negatif itu dia di dalam kurung. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan jika dalam operasi hitung, ini namanya operasi hitung ya semuanya ini. Jika ada kurung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Oke, sebentar saya cek dulu ini. Oke. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung. Oke, saya tulis soalnya dulu supaya tidak bingung ya. 60 dibagi kurung buka minus 7 ditambah 13 kurung tutup dikurangi minus 26. Oke, sama dengan. Oke. Jadi dari sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Berarti ini. Ya. Yang tidak dikerjakan kita tulis lagi supaya nanti teman-teman tidak bingung dan tidak keliru penghitungannya. Berarti 60 kita tulis lagi, baginya juga ditulis lagi. Nah, karena ini mau dikerjakan, kita langsung tulis hasilnya. Minus 7 ditambah 13. Ini tuh seperti teman-teman minus, ini artinya punya hutang. Dan 13 itu benda yang teman-teman punya. Jadi contohnya Ani
punya hutang 7 pensil kepada Rudi. Ya, Ani punya hutang 7 pensil pada Rudi. Dan si Ani ini punya 13 pensil. Nah, kalau hutangnya kepada Rudi 7, dia punya 13, berarti pensil yang 7 diberikan Rudi. Nah, sekarang pensil Ani ini lebih, kurang, atau lebih? Maaf, lebih, kurang, atau habis, ya. Kalau dia punya hutang 7 pensil, dia punya 13, berarti yang 7 diberikan kepada Rudi, pensilnya sisa 5. Kalau sisa 5 itu artinya positif, jadi ditulis 5, cukup dengan 5 saja. Tetapi kalau dia masih hutang, itu artinya negatif. Seperti itu, 5 dan ini dikurangi dalam kurung negatif 26. Oke, sama dengan, ya, saya ganti pulpen biar enggak bingung. Nah, di sini ada pembagian dan juga pengurangan. Tadi ya, jika ada perkalian dan pembagian dan juga penambahan pengurangan, yang terlebih dahulu dikerjakan adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Di sini ada pembagian dan juga pengurangan, jadi yang dikerjakan dahulu adalah yang pembagian. Oke. Pembagian berarti 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12, ya. 12. Nah, di sini ada pengurangan. Oh, ini Mbak Hermi sudah masuk. Oke, saya nyalakan mikrofonnya dulu ya Mbak Hermi ya. Selamat malam Mbak Hermi. Halo, selamat malam Mbak Hermi. Alhamdulillah, lama tak jumpa ya Mbak ya. Gimana Mbak Hermi, sehat? Iya, ini membahas yang kemarin seperti yang Mbak Hermi waktu nelpon saya. Ini baru sampai nomor 3, jadi Mbak Hermi bisa menyesuaikan. Baru Mbak Hermi saja, yang lain belum ada. Iya, belum. Mbak Siti tadi Mbak Siti katanya masuknya agak telat. Mas Dian lagi sakit. Mas Sri sama Mbak Mbak Ningsih belum ada kabar. Tadi kayaknya saya baca di belum ada kabar. Belum ada kabar Mbak. Kemarin belum ada kabar Mbak Ningsihnya. Mbak Ningsih tuh kemarin bilang ya sama kayak dulu Mbak Hermi yang nggak bisa masuk awal, jadi dia baru free itu jam 9, soalnya dia jagain anak kecil katanya, kalau Mbak Ningsih. Kalau tadi saya baca di chat KPA ada yang baru ya Mbak ya, saya nggak buka chat-chat soalnya. Oh, saya nggak buka chat soalnya di hmm, ya mungkin nanti coba saya tanyakan lagi. Gimana Mbak? Ya, jangankan Mbak Hermi, saya aja enggak. hmm, hmm, saya juga enggak ini sih Mbak, jarang-jarang kontak juga. Paling saya kalau ada kesulitan apa, oh sinyal saya juga merah Mbak. Oh, nak mindah. Saya juga merah di sini Mbak. Udah. Kalau saya itu deketnya sama Pak Fare, sama daerah mana Mbak? Halo Mbak Hermi? Mm-mm. Iya, lagi banjir, lagi ini. Kemarin Aceh gempa lagi.
Mbak. Oke, ini berhubung waktunya, saya lanjutkan ya Mbak Ermi ya. Sudah nomor tiga. Nomor tiga. Kemarin kita sudah bahas. Oke. Ini saya ulangi ya. Berarti ini ada pembagian dan juga pengurangan yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemarin apa Mbak? Yang pembagian apa yang pengurangan dulu? Pembagian dulu. Berarti 60 dibagi 5. Iya, benar. 60 dibagi 5 hasil 12. Nah, kemarin kita sudah bahas ya Mbak ya. Di sini ada pengurangan, di sini ada negatif, dia berubah menjadi apa? Tambah. Oke, tambah 20 ya, 26. Berarti di sini kita bisa ketemu hasil 30. Ini saya pembagiannya benar ya? 6 tuh sebentar. Sebentar, saya ada yang salah ini Mbak. Iya, iya. Men 7 ditambah bukan. Bukan Mbak, ini kesalahan saya di sini. Men 7 ditambah 13-nya. Ini seharusnya 6 Mbak. Bukan. Ini loh, men 7 ditambah 13. Iya, men 7. Sayanya lagi 60 dibagi 6 itu. Makanya kok kemarin kita bahas nggak hasilnya segini. Ini ya saya ulangi ya Mbak ya. Iya. Ini kan di sini kesalahan saya ada di men 7 ditambah 13. Kemarin kita pakai sistem utang ya. Jadi ibarat Mbak Hermi punya utang saya 7, ya 6, ya masih 6. Jadi 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Iya, 10. Jadi kita bisa tahu hasilnya 10 ditambah 30. 36. Oke. Nah, sekarang oke, kita coba kerjakan yang nomor 4 ya. Untuk bilangan yang memiliki faktorisasi gimana Mbak? Faktorisasi prima 2 kali 3 pangkat 4 dikali 5. Jadi untuk tahu ya, jadi ini kan dia sudah membentuk faktor. Kita berarti ulekan 2, berarti kita harus uraikan 3 di pangkat 4. 3 kali kita cari di sini ya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke. Mbak Hermi, ini sinyal saya suaranya hilang, saya coba logout dulu. Sebentar. Oke, ini baru loading. Kita tunggu sebentar. Oke, 71. Coba dihitung lagi Mbak Hermi. Enggak. Enggak benar. Enggak. Coba 3 kali 3 berapa Mbak? Ya, sok. 9. Iya, 27. Terus itu ya. Ayo
Benar. Yakin? Kita coba kalikan 7 dikali 27 dikali 3. 7 dikali 3 berapa, Mbak? 1. Berarti punya simpanan 2. 2 kali 3. Jadi hasilnya berapa, Mbak? 81. Oke, kita kita masukkan ke sini dulu ya. Kita masukkan dikali 5. Oke. Oke, kita kerjakan. Kalau di sini kan ada dua-duanya kali semuanya. Jadi yang dikerjakan dari kiri. 2 kali 81, Mbak. 162, ya. Nah, terus berapa hasilnya? No, enggak. Iya. Oke, coba kita hitung, monggo. Apa kita, ya, silakan. Ya, berarti punya celengan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, 810. Ini Mas Ri sudah masuk kelas. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Mikrofonnya baru loading Mas Ri. Hasilnya berarti 180 ya. Oh, apa? Halo Mas Ri, apa kabar? Waalaikumsalam. Kepriwe. Hah? Masa gak dengar Mas Ri? Halo Mas Ri, bisa dengar suara saya? Udah. Betul kan? Itu volumenya sendiri jadi menyalahkan ya. Kan di bawahnya ada kunci jawabannya. Aku belum koreksi, Mbak. Aku Hah? Nggak semangat kenapa, Mas Ri? Ya, Mbak. Gimana, Mbak Hermi? Oh, iya. Sebentar, Mbak. Saya jelaskan ke Mas Ri. Apa, Mbak? Iya, Mbak. Sebentar, Mas Ri. Iya, Mbak Hermi. Saya belum koreksi. So- soalnya kok 50 bagi 2? Oh, yang ini. Soalnya ini kemarin saya baru datang dari Cirebonnya jadi belum sempat ngoreksi. Mas Ri, saya jelaskan kenapa kok bisa ada kunci jawabannya. Kemarin dari pihak kurikulumnya sedikit ngantuk dalam mengedit. Jadi saya saya setor soal itu dengan kunci jawaban ke pihak kurikulum karena pihak kurikulumnya sedikit ngantuk. Jadi kunci jawabannya itu nggak dihilangkan, ikut di posting. Jangan kan saya tutornya saja nggak tahu.
Iya. Ada Mas satu. Saya shock dikasih tahu Mbak Hermi ada kunci jawabannya. Oke, kita lanjutkan supaya kunci jawabannya tidak sia-sia kita bahas untuk matematikanya ya. Sinyal saya merah, teman-teman bisa dengar suara saya tidak? Bisa dijawab lewat chat? Oh bisa ya. Cuma dua Mas Ri. Oke. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Untuk FPB dan KPK. Yang perlu diingat untuk FPB ini saya ketik supaya tidak lupa. FPB ya. FPB itu cari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau FPB. Kalau KPK, kalau kita pakai istilah Jawa ya, KB faktor kanggo. Apa Mas Ri? KB faktor kanggo. KB faktor kanggo jika ada bilangan yang sama berarti cari pangkat terbesar. Oke. Ini kalau teman-teman ini bisa memahami ini, insya Allah bisa mengerjakan KPK FPB ya. Oke? Hah? Oh, mau puyeng. Kemarin Mbak Hermi private Mas. Kemarin Mbak Hermi private berdua sama saya. Enggak apa-apa Mas, kalau ada kesulitan boleh. Oke, dilanjutkan ya. Kan sudah tahu konsepnya FPB sama KPK-nya. Jadi kita cari faktorisasinya dulu. Ini saya ganti warnanya supaya 50 ya. Kita kerjakan dulu Mbak. Coba 50 ini. Cari bilangan prima yang bisa membagi 50. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Jika ada bilangan lain yang bisa membagi, itu bukan termasuk prima. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7. Berapa lagi Mas Ri, Mbak Hermi? 9? Coba 9, coba kita nggak bisa. Terus 11 bisa, 13 dan seterusnya. 15 tidak bisa. 15 tidak bisa. 15 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 15. Tidak bisa. Jadi kalau bilangan prima itu seperti contohnya 7. Dia hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan 7 itu sendiri. Ya, ini ciri bilangan prima. Nah, kita cari bilangan, bukan ini bilangan prima Mbak, bilangan prima. Kita cari faktorisasi dulu ya. 50 ini kita pakai salah satu bilangan prima yang bisa membagi, kita ambil 2 dulu. 2 berarti 50 dibagi 2 hasilnya berapa? 25. Oke. Nah, ini dibagi lagi dengan bilangan prima. 25 dibagi bilangan primanya berapa? Yang bisa membagi 25? 5. Hasilnya berapa? 5. 5. Oke. Ini sudah diketahui ya.
Nah, untuk menentukan bagaimana faktorisasinya, yang diambil itu bukan yang dibagi, tetapi hasilnya. Ini tidak ikut, berarti yang 2, 5. Ya. Di sini 2-nya ada berapa? 1 dikali. Nah, sekarang 5-nya ada berapa? 2, berarti 5. Nah, karena 5-nya ada 2, jadi 5 pangkat 2. Oke, nah sekarang yang 90. Ya, 90 kita faktorisasikan. Oke. Nah, ini mau pakai berapa ini? Dipakai 2 ya. Oh, 9 tidak termasuk prima, Mbak. Kalau 9 nanti dia harus bagi lagi 2 ya. Kita pakai 2. Hasilnya kalau dibagi 2 berapa? 90. Hah, sinyal saya merah. Saya lockout sebentar ya karena sinyalnya merah, biar saya bisa dengar suara teman-teman. Ramai sekali. Oke, sebentar baru loading, baru processing. Oke, halo, sebentar teman-teman. Tadi jadi ini 90 dibagi 2, 45 ya. Ya, nah bilangan prima berapa yang bisa membagi 45? 5. 5. Hasilnya berapa? 7. 5 kali 7. Kok 10? 11. 11 kali 5 55. 7 kali 5 35. 9. 9. Oke. Nah, 9 ini masih bisa dibagi lagi ya. Saya turunkan. Sebagi lagi. Berapa bilangan prima yang bisa membagi 9? 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 juga. Oke. Ini kursor saya kok sedikit galau. Oke, saya lingkarin. Nah, oke, sebentar. Nah, yang dipakai itu bukan yang dibagi tapi hasilnya. Jadi ini kita tidak pakai ya. Nah, hasilnya itu 2, 5 sama 3. Kita tulis di bawahnya sini. 2 kali, kita urutkan dari kecil dulu. 3. 3-nya ada berapa, Mbak? Mas? 3? 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, ini faktorisasinya sudah tahu ya. Hasil faktorisasinya sudah tahu. Nah, tadi yang ditanyakan adalah FPB. FPB itu tadi yang dicari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil apa terbesar kalau FPB? Terkecil. Kita cari bilangan yang sama. 2 di atas ada, di bawah ada? Di atas ada, berarti kita pakai ya untuk FPB-nya. Karena sama, kita pilih salah satu. Sekarang 5, di atas ada, di bawah ada? Ada. Oke, kalau di atas ada, di bawah ada. Ini yang atas 5 pangkat 2, yang bawah 5. Yang dipilih yang terkecil yang bawah. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 5. Berapa hasilnya? 10. Nah, oke, sekarang kita akan mencari
KPK-nya. Oh, ini Mbak Siti masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Siti, saya hidupkan dulu mikrofonnya. Tunggu sebentar ya, baru loading. KPK. Selamat malam. Mbak Ningsih belum ada kabar. Mas Dian lagi sakit. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Sri ini sukanya ngeresahin Mbak. Yang habis jalan-jalan ya. Bayangmu. eh lah kayak kalau kumpul kayak mas ribut. Ya Allah. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti ributnya dilanjut di sana nanti. Oke, kalau KPK tadi, KB faktor kanggo, bila ada bilangan yang sama, cari pangkat terbesar. Di atas ada 2, di bawah ada 2. Karena pangkatnya sama, kita pilih salah satu, ya. Oke. 5, di atas ada, di bawah ada. Karena kita kalau KPK itu pangkat terbesar, jadi yang kita pakai yang 5 apa 5 pangkat 2? 5 sama 5 pangkat 2 besar mana? 5 pangkat 2. Oke, nah sekarang kan ada satu bilangan lagi. Ini 3. 3 ini di atas tidak ada, ya. Dia cuma 1, tapi kalau KPK karena KB faktor kanggo, jadi dia dimasukkan walaupun tidak ada bilangan yang sama. Nah, jadi ini hasil KPK-nya kita kalikan 2 kali 5 pangkat 2 berapa? Dari mana bisa dapat 25 Mbak? Bisa dijelaskan? Oke, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Ya. Oke. Saya tulis di sini biar enggak dibingung. Waduh, 25. Sebut. Dikali 3 pangkat 2 berapa, teman-teman? Hah? Oke, berapa hasilnya? 2 kali 25 dikali 9. Oh, sinyal saya merah, suaranya tidak terdengar teman-teman. Boleh dijawab lewat chat ya. 2 dikali 25 dikali 9 berapa? Ini saya sudah bisa mendengarnya. Berapa? 2 kali 5 berapa? 50. 50 dikali 9 450. Jadi FBB-nya tadi 10 dan KPK-nya 450. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Sampai sini any question? Halo? So far any question? Ada pertanyaan? No. Oke. Kita lanjut nomor 6 ya. It's okay.
Karena di situ sangat rucek sekali, saya pindah. Oke, asik. Oke, kita coba kerjakan nomor 6 ya. Di sini yang ditanyakan adalah KPK. Tadi ya, kalau KPK KB faktor kanggo. Jika ada bilangan yang sama, cari pangkat yang terbesar. Kita cari faktorisasinya dulu, 27. Kita faktorisasikan dulu. 27 dibagi berapa ini? Angka berapa yang bisa membagi 7? Berapa kali berapa bisa 7? 7 kali berapa bisa ketemu 27? Tidak bisa. Duh, kok sinyalnya hilang lagi ya? Masya Allah. Sedih saya kalau seperti ini. Oke, saya coba reload lagi karena sinyal saya merah. Saya tidak bisa mendengar suara teman-teman. Oh, oke, baru loading. Ini Mbak Ningsih masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu buat Mbak Ningsih. Oke, ini Mbak Ningsih masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu ya. Aduh, Mas Ri. Halo, selamat malam Mbak Ningsih. Mbak Ningsih, saya coba nyalakan mikrofonnya. Tapi ternyata suara. Sebentar Mbak Hermi, saya ini Mbak Ningsih dulu. Mbak Ningsih, selamat malam. Saya tadi nyoba nyalakan mikrofonnya Mbak Ningsih, tapi ternyata suaranya mantul, mendecit. Jadi nanti Mbak Ningsih, mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa lewat chat ya Mbak Ningsih ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kita cari bilangan prima yang bisa membagi 27 itu 3 ya. Berapa hasilnya? 9. 9. 9 ini masih bisa dibagi lagi? Berapa hasilnya? 3 dibagi 3? 3. Nah, oke, ini tidak dibagi, ini enggak dipakai. Nah, sekarang yang dipakai adalah ini hasil baginya. 3, itu tiganya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang untuk 36 ya, kita cari faktorisasinya. 36. Oke, teman-teman. Ini karena sinyal saya merah, jadi saya tidak bisa mendengar suara teman-teman semua. Nanti kalau ini bisa lewat chat ya. Ini sinyal saya balik lagi. Mbak Ningsih, bisa dengar suara saya? Bisa dijawab lewat chat Mbak Ningsih. Ini saya sambil nunggu jawaban Mbak Ningsih ya, kita faktorisasikan dulu 36. Ini kita pakai 2 ya. Berapa hasilnya? 36 dibagi 2?
18. Nah, 16 apa 18? Oke, 36 dibagi 2 itu hasilnya adalah 18. Nah, sekarang kita faktorisasikan lagi 18-nya, kita pakai 2 ya. Hasilnya adalah 9 ya. Nah, 9 kita faktorisasikan lagi, hasilnya berapa? 3. Hasilnya berapa? 3. Oke. Nah, yang dipakai angka berapa ini? Ini kan tidak dipakai. Ini tidak dipakai. Pokoknya angka yang dibagi itu tidak dipakai. Berarti 2, 2, 3, 3. Jadi untuk 36 itu bisa diketahui 2. Karena 2-nya ada 1, 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali, oke saya tambah 5 menit lagi, 2 kali 3 pangkat 2. Oke, karena ini ya. Nah, sekarang yang 54 kita coba faktorisasikan ya. 54 saya akan kerjakan di sini. 54 kita pakai 2. Hasilnya berapa? 54 dibagi 2. Berapa teman-teman? 54 dibagi 2? 27. Kita coba faktorkan lagi 27. Berapa ini? 3. Hasilnya berapa? Dibagi 3 27. 9. Nah, kita faktorkan 9 berarti 3, ini 3. Nah, ya. Ini tidak dipakai. Ini tidak dipakai, ini tidak dipakai. Berarti untuk 54 berapa hasil faktorisasinya? 2-nya ada berapa? 1. Cukup tulis 2. Nah, 3-nya ada berapa 3-nya? 3 pangkat 3. Oke, sip. Nah, saya tulis berurutan ya, biar gampang. 3 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Yang ditanya adalah KPK. Tadi KPK itu KB faktor kanggo. Jika ada yang sama, pilih yang bilangan terbesar. Sekarang 2. Di atas ada yang pertama, yang kedua ada? Tidak ada ya. Yang ketiga ada. Nah, ada 2 dan 2 pangkat 2. Yang dipakai yang mana untuk KPK-nya? Yang 2. Kalau KPK pangkat terbesar. 2 sama 2 pangkat 2. Yang besar yang mana? 2 pangkat 2. Oke, sekarang di yang pertama ada 3, di kedua ada 3, di ketiga ada 3. Nah, yang pertama pangkat 3, yang kedua pangkat 3, yang ketiga pangkat 2. Kita cari pangkat terbesar. Berarti ini pangkat 2 sudah tidak ikut ya. Berarti sama ini. Karena sama, kita pilih salah satu saja. Jadi langsung kita pakai 3 pangkat 3. Ini 3-nya kok nggak bisa ditulis. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke. Pangkat 3. Oke, kita uraikan 2 pangkat 2 hasilnya adalah, oke, kenapa 4? Saya tulis di sini 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, hasilnya 4. Nah, kalau 3 pangkat 3
3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 kali 3, 27. Berapa hasilnya? 4 dikali 27. Saya coba nyalakan mikrofonnya Mbak Ningsih lagi ya. 100 berapa? 108. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini kok mikrofonnya Mbak Ningsih muter-muter terus ya? Halo teman-teman semua, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Ini tinggal 5 menit, kita kilat nomor 7. Oh ini Mbak Ningsih sudah bisa. Halo Mbak Ningsih. Mungkin, halo. Assalamualaikum Mbak Ningsih. Halo Mbak Ningsih, apa kabar? Dengar Mbak. Tapi suaranya agak mantul. Heeh. Oh iya teman-teman, ini waktunya sudah selesai. Jadi kita lanjutkan belajarnya besok malam ya. Sudah, tadi saya panjangin 5 menit. Jadi besok ini kan gini, semester baru, semester 2. Mbak Ningsih maaf, ini karena suaranya mantul, saya matikan dulu ya Mbak ya. Oke. Waduh, kok sinyal saya yang hilang. Oke, ini kan semester, ini belum mulai semester 2. Semester 2 itu akan dimulai nanti tanggal 8 Januari. Jadi untuk mengisi jam sampai 8 Januari nanti, jadi kita pembahasan soal terus ya teman-teman ya, sebagai latihan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya besok malam, kita kan ada jadwal lagi besok ya, malam minggu yang ngedet di cancel. Nah, itu mau membahas soal lain apa tetap membahas matematika? Sinyal saya merah, boleh dijawab lewat chatting. Oke. Besok malam mau membahas matematika lagi apa mata pelajaran yang lain? Hah, tidak ada respon. Suaranya hilang, saya lockout sebentar. Oke, tunggu baru processing. Halo, teman-teman, Mbak, Mas semuanya. Jadi gimana? Besok malam mau lanjut matematika lagi. Yang lain bagaimana? Setuju? Mas Ri, Mbak Siti, Mbak Anji. Oke. Kita bahas matematika lagi ya besok ya. Jangan lupa jam 8 biasa. Jadi yang mau ada dating, yang mau jalan-jalan, dipending dulu. Oke, berhubung waktunya ini sudah habis. You're welcome. Oke. Saya tutup dulu pertemuan hari ini. Bagi yang itu tadi yang ketinggalan bisa nanti play recordnya, nanti saya akan share ya. Oke, thank you very much untuk kehadirannya malam ini ya. Beli pernah Mas, enggak pernah tahun baruan. Oke, terima kasih Mas. See you.
Terima kasih banyak ya, semoga yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok malam hadir ya, saya tunggu ya. Mbak ini Mbak Hermi langsung out. Mbak Ningsih bisa dong ngobrol lewat chat, soalnya kalau saya nyalakan mikrofonnya suaranya mantul. Oke, ini waktunya tinggal 46. Iya. Iya, tadi saya baca chat ada, tapi saya belum ini. Saya jarang buka ini sih, Mas. Coba nanti saya sapa-sapa mbaknya. Oke, ini waktunya sudah habis. Mungkin teman-teman mau beristirahat, boleh. Atau melanjutkan pekerjaan yang belum selesai juga boleh. Oke, sampai jumpa besok malam ya. Kita set night-nya belajar. Miss Pasri itu